Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, siswa-siswi kelas 10 dalam mata pelajaran fisika di pertemuan kedua kali ini, yaitu pembahasannya mengenai hukum Hooke dan susunan pegas. Masih ingat dengan inisial HU? Baik, ini nama lengkapnya Hairul Umam. Di pendahuluan ini kita akan membahas tentang pegas. Kita tahu bahwa pegas ini adalah bahan elastis. Nah, kajiannya adalah nanti kita membahas tentang hukum Hooke dan susunan pegas secara seri atau secara paralel atau gabungan seri paralel. Oke, ini hukum Hooke. Perhatikan gambar di layar. Baik, ini gambar pegas. Dalam keadaan awal ini tidak diberi beban. Ini bebannya. Setelah diberi beban, maka gambarnya seperti ini. Kita amati di sini. Sebelum diberi beban, ini memiliki panjang awal. Kita nyatakan saja X0. Setelah diberi beban, maka ada perubahan panjang menjadi panjang akhir. Kita sebut saja X. Maka kita bandingkan di sini ada perubahan panjang. Jadi ketika ini awal, ini akhir, maka pertambahan panjangnya yaitu, perhatikan di sini, dari sini sampai sini, ini namanya delta X. Bagaimana mengukur delta X ini? Gampang saja, ini tinggal ukur dulu panjangnya, X akhirnya dikurangi dengan X awal. Maka ini disebut dengan pertambahan panjang. Nah, ini ada salah satu tabel percobaan yang sudah dilakukan dari salah satu pegas yang digunakan. Ini menggunakan 5 kali percobaan. Kita amati dulu kolomnya. Ini ada kolom massa beban, ada kolom berat beban, ada kolom pertambahan panjang. Baik, beban dalam percobaan pertama ini menggunakan 0,1 kg. Kita nyatakan berat bebannya 1 Newton. Dapat dari mana 1 Newton? Kita tahu bahwa berat beban itu adalah W sama dengan M kali G, artinya massa dikali percepatan gravitasi. Ketika massanya adalah 0,1 kg, kita kalikan percepatan gravitasinya, kita anggap 10, maka 0,1 kali 10 adalah 1. Di percobaan kedua menggunakan beban diubah menjadi 0,2 kg, artinya bertambah masanya. Kemudian juga akan bertambah bebannya. Ini 0,2 kg, kita tahu M kali G ya. M kali G itu M-nya massa, G-nya percepatan gravitasi. Jadi menjadi 2 Newton. Terus kita gunakan percobaan ketiga menggunakan beban 0,4 kg bertambah masanya. Kemudian berat bebannya menjadi 4 Newton, kalikan 10 saja. Ini percobaan keempat dan percobaan kelima menggunakan 0,6 dan 0,8. Kita kalikan 10, berat bebannya menjadi 6, yang ini menjadi 8. Kita perhatikan di sini pertambahan panjangnya. Ternyata di sini ada perubahan pertambahan panjang ketika beban itu ditambah. Artinya di sini kita lihat di percobaan pertama menggunakan 0,1 kg bebannya, berat bebannya 1 Newton, ternyata pertambahan panjangnya 0,002 meter. Kita gunakan 0,2 kg, berat bebannya 2 Newton, itu ternyata ada perubahan pertambahan panjang menjadi 0,04 dan seterusnya. Nah, kemudian kita nyatakan dalam grafik. Grafiknya menggunakan grafik Y, X, kita ganti Y-nya menjadi gaya. Gaya di sini adalah berat beban. Kemudian X-nya kita katakan delta X. Delta X ini adalah pertambahan panjang. Ternyata menghasilkan grafik linear. Artinya kita pasang saja di sini gayanya 1 Newton, kita taruh di sini 1 Newton. Kita katakan saya kasih tanda dulu. Ketika kita beri di sini 1 Newton, kemudian pertambahan panjangnya 0,002. Oke, dan seterusnya nanti kita katakan di sini jadi 2, maka oke. Kurang
jadi seperti ini dan seterusnya. Di sini jadi 0,0,004. Ternyata ini adalah grafik linearitas timbulnya. Baik, selanjutnya oke. Dari tabel percobaan kemudian dihasilkan grafik linearitas seperti ini, maka kesimpulannya ternyata jika gaya tarik pada pegas tidak melampaui batas elastisnya, maka pertambahan panjang pegas akan berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Saya ulangi lagi, jika gaya tarik pada pegas tidak melampaui batas elastisnya, maka pertambahan panjang pegas ini berbanding lurus dengan gaya tariknya. Artinya, ketika berat beban atau kita anggap gaya tariknya ini bertambah, maka pertambahan panjangnya juga akan berubah. Jadi berat beban bertambah, pertambahan panjang juga bertambah. Oke. Secara matematis, gaya tariknya itu sama dengan K delta X. F-nya gaya tariknya, K-nya ini ada konsep konstanta. Ini K ini berkaitan dengan pegas, maka banyak di sumber buku ini dinyatakan dengan konstanta pegas. Delta X itu sendiri adalah pertambahan panjang pegasnya. Oke, sebelum selanjutnya ke materi yang lebih detail lagi, maka kita pahami dulu gaya pemulih. Gaya pemulih itu apa? Mari kita perhatikan gambar. Ini adalah pegas yang tanpa diberi beban. Setelah diberi beban, kita tahu akan bertambah panjang. Nah, akibat apa? Akibat gaya berat beban ini yang arahnya ke bawah. Apa gaya pemulih ini? Ternyata gaya pemulih ini adalah gaya pegas. Ketika beban ini menggantung di pegas, ditarik oleh beban ini, maka pegas akan cenderung kembali ke semula. Artinya ada gaya pemulih. Apa itu gaya pemulih? Gaya pada pegas yang arahnya selalu menuju ke titik asal. Sesuai hukum aksi reaksi, ketika gaya beban ini menarik pegas maksudnya, maka pegas ini akan bereaksi yang sama besarnya. Ketika ini 2 Newton, pegas juga akan menariknya 2 Newton. Nah, inilah disebut dengan gaya pemulih yang cenderung berlawanan dengan gaya tariknya. Nah, ini secara matematisnya Fp ini adalah gaya pemulih sama karena sama rumusnya dengan gaya yang tadi dirumuskan oleh hukum Hooke. Ini tanda negatif karena arahnya selalu menuju ke titik asal gitu. Jadi ketika pegas ini misalkan ditekan ke atas, maka pegas akan bereaksi ke bawah dengan gaya yang sama. Oke. Nah, ini keterangannya. Besar gaya pemulih pegas, satuannya Newton, K adalah konstanta pegas, Newton per meter. Nah, ini di soal nanti kita bisa nyatakan delta L, delta X sama ya. Ini namanya simpangan pada pegas atau ini perubahan panjangnya. Satuannya meter. Baik, ini selanjutnya energi potensial elastisitas pegas. Kita perhatikan gambar. Di sini ada gambar busur panah. Ini keadaan awal belum diregangkan, ini keadaan akhir setelah diregangkan. Apa kaitan dengan energi potensial elastisitas pegas? Mari kita definisikan dulu. Energi potensial elastisitas pegas ini adalah energi yang muncul karena kedudukan atau posisi benda. Jadi pada saat sebelum diberi perlakuan atau sebelum ditarik, maka ini keadaannya adalah keadaan awal. Ternyata ketika kedudukan atau posisi bendanya ini kita tarik, maka berubah. Nah, ketika ada perubahan inilah muncul yang namanya energi potensial elastisitas pegas. Besarnya itu ditentukan dengan setengah kalikan dengan K. Di sini ada tanda kurung delta X kuadrat. Ini adalah pertambahan panjangnya, perubahan posisi awal terhadap perubahan posisi akhirnya. Oke, ini satuannya karena energi itu adalah satuannya Joule, maka K ini konstanta pegas Newton per meter, delta X adalah pertambahan panjang meter. Oke. Contoh soal, mari kita lihat contoh soalnya.
Di sini ada sebuah pegas yang tergantung tanpa beban, panjangnya 15 cm. Jadi ada pegas yang tanpa beban, panjang awalnya adalah 15 cm. Lalu, ujung bawah pegas tersebut diberi beban dengan massa 5 kg, sehingga pegas bertambah panjang menjadi 20 cm. Jadi ini adalah panjang akhirnya. Mari kita lihat pertanyaannya, tentukanlah tetapan pegas dan energi potensial elastis pegas. Jadi ada dua pertanyaan di sini, mari kita jawab. Kita awali dengan diketahui dulu. Nah, di sini diketahuinya L0, apa tadi L0? Panjang mula-mula atau panjang awal tadi di sini tercantum 15 cm. Kemudian L di sini adalah 20 cm panjang akhir setelah diberi beban, yaitu 20 cm. Nah, nanti pertambahan panjangnya atau kita sebut dengan delta L. Nah, nanti bisa juga ini kita inisialkan X0, ininya X, maka di sini delta X. Terserah ya nanti penggunaannya. Nah, untuk delta L ini panjang akhir dikurangi panjang mula-mula. 20 kurang 15 ya. Jadi berapa? 5 cm. Nah, dalam satuan cm ini bukan satuan internasional. Kita ubah ke meter menjadi 0,05 meter. Atau dalam bilangan berpangkat, karena ini desimalnya di sini, kita lihat di sini. Kita tarik ke sini 1, 2, maka 5 kali 10 pangkat min 2. Nah, bebannya bermassa 5 kg. Di sini kita tidak tahu, di sini percepatan gravitasinya tidak dicantumkan di dalam soal, maka kita nyatakan G-nya 10 meter per sekon. Maaf, di sini ada kuadrat. Oke, solusinya yang pertama untuk jawab tetapan pegas. Ini tetapan pegas, ini adalah konstanta pegas sebenarnya. Jadi nanti pertanyaannya tetapan pegas, itu juga bisa konstanta pegas. Nah, dalam hukum Hooke di awal kita sudah merumuskan bahwa F sama dengan K kali delta L. Oke, atau juga kita gunakan F sama dengan K delta X. Nah, untuk tetapan pegas ini ada K di sini inisialnya. Nah, K di sini kita sederhanakan sama dengan maka F dibagi dengan delta L. F-nya gaya tarik beban. Nah, berarti berat beban itu sendiri ya. Berarti kalau gitu rumus dari berat beban itu adalah M kali G. Masanya 5 kg, gravitasinya kita tahu 10. Kemudian delta L-nya kita sudah hitung, pertambahan panjangnya yaitu bisa kita gunakan di sini langsung 0,05 atau menggunakan 5 kali 10 pangkat min 2. Nah, kita lihat di sini 5 kali 10, 50. Nah, nanti kita tuliskan lagi di sini 5 kali 10 pangkat min 2. Nah, 50 bagi 5, 50 dibagi 5, ini 10. Nah, 10 pangkat min 2-nya ke atas kan. Setiap bilangan berpangkat negatif, kalau ini pindah luas ke atas, maka positif. Jadi 10 pangkat 2 jadinya. Kita sudah menyimpan di sini 50 dibagi 5, 10. Maka 10 dikali 10 pangkat 2 adalah 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 artinya adalah 1000. Untuk satuan tetapan pegas atau konstanta pegas itu adalah Newton per meter. Selanjutnya pertanyaannya adalah energi potensial elastis pegas. Nah, oke, ini rumusnya di sebelumnya kita sudah rumuskan. Mencari energi potensial elastis pegas itu adalah setengah K delta X kuadrat. K-nya konstanta pegas, delta X-nya adalah pertambahan panjang. Nah, turunkan lagi 1/2, K-nya kita sudah hitung 1000, atau kita gunakan 1 dikali 10 pangkat 3. Nah, delta X-nya adalah tadi atau delta L-nya itu adalah 5 kali 10 pangkat min 2. Nah, kita tuliskan lagi setengah, ini 1 kali 10 pangkat 3, 5 dikuadratin. Nah, hati-hati di sini. Dalam tanda kurung berarti 5-nya dulu dikuadratin jadi berapa nilainya? 25. 10 pangkat min 2 dikuadratin, tinggal kalikan aja. Min 2 kali 2 jadi min 4. Nah, kalau kayak gini kan sudah sederhana ya. Setengah kali 1 kali 25. Ini angka-angka ini dulu nih kaliin. Setengah kali 1 setengah. Setengah kali 25 berarti setengahnya dari 25 adalah 12,5. Tinggal 10 pangkat 3 kali 10 pangkat min 4. Perkalian perpangkatan ini tinggal jumlahkan aja. 3 ditambah min 4, min 1.
Karena 10 pangkat min 1 adalah 1/10, maka 12,5 dibagi 10 adalah 1,25 Joule. Oke, mudah-mudahan ini paham di contoh soalnya. Mari kita lanjutkan susunan pegas. Oke, konsep susunan pegas ini adalah dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu di motor itu kan ada monoshock, ada double shock. Jadi itu susunan pegas dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, kita cek bagaimana pegas dirangkai secara seri. Perhatikan. Ini gambar 2.19. Di sini kita perhatikan ada 2 buah pegas dirangkai secara seri. Setiap pegasnya memiliki tetapan konstanta pegasnya itu, ini kita sebut K1, ini disebut dengan K2. Ingat ya, K itu konstanta pegas atau tetapan pegas. Jika pada ujung pegas dirangkai secara seri diberi gaya F, F-nya itu berasal dari beban ini. Beban ini memiliki massa, kemudian ada berat bebannya, nah arahnya adalah ke bawah, kita sebut adalah F. Oke. Ini F-nya. Kedua pegas tersebut akan menerima gaya yang sama, yaitu F. Jadi gini maksudnya, ketika awalnya ini pegas dirangkai seri dikasih beban, maka bentuknya seperti ini. Artinya apa? Artinya pegas 1 itu akan bertambah panjang akibat dari F. Pegas 2 juga sama, bertambah panjang akibat gaya F. Maka dalam hukum Hooke tadi kan F sama dengan K kali delta X. Maka gaya yang menarik pegas 1 itu adalah F sama dengan K delta X1. Kemudian pegas 2 muncul F2 sama dengan K2 delta X2. Ternyata F1 dan F2 di sini sama, yaitu F. Pertambahan panjang pegas total delta X sama dengan delta X1 ditambah delta X2. Jadi ketika pertambahan panjang total dari ini, itu artinya adalah pertambahan panjang pegas 1 ditambah dengan pertambahan panjang pegas 2. Oke. Sehingga pada pegas yang dirangkai seri berlaku, nah kita tahu bahwa delta X total itu sama dengan delta X1 ditambah delta X2. Delta X total berarti kan di dalam rumus itu, dalam hukum Hooke itu kan seperti ini nih. Oke, dalam hukum Hooke itu kan F sama dengan K delta X. Oke. Nah, sedangkan delta X itu adalah sama dengan F per K gitu. Oke. Nah, sedangkan delta X itu adalah pertambahan panjang total yang dirangkai seri. Itu artinya adalah delta X1 ditambah delta X2. Nah, jadi dari sini kita masukin ke sini. Nah, oke. Nah, kita tahu bahwa delta X itu F per K, berarti F total per K total. Kita katakan K totalnya adalah K seri. Berarti kalau gitu delta X1 artinya apa? F1 per K1. Nah, oke, delta X2 berarti F2 per K2. Ini F1-nya, ini F2-nya. Oke, karena ini F1 dan F2 itu sama gayanya, gayanya artinya gini, pegas 1 dan pegas 2 ini ditarik oleh F, berarti F1 juga F, F2 juga F, maka kita bisa eliminasi saja. Jadi ini 1 1 1 ya. Kemudian akhirnya menjadi 1 per K seri sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Nah, inilah rumus tetapan pegas atau konstanta pegas ketika pegas itu dirangkai secara seri. Jadi menggunakan rumus 1 per Ks sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Oke, baik. Untuk lebih jelasnya kita contoh soal saja ya. Nanti setelah pembahasan berikutnya. Oke, ini pegas disusun secara paralel. Mari kita perhatikan. Di sini ada pegas, 2 pegas.
kita nyatakan konstantanya K1, ini kita nyatakan konstantanya K2. Kemudian pegas itu diberi beban. Nah, untuk diberi beban berarti di sini kita perhatikan akan ada berat beban. Berat beban ini arahnya ke bawah, arah gayanya kita sebut saja F. Nah, di dalam konsep paralel seperti gambar ini, jika ujung pegas ini diberikan gaya F, tadi bebannya, besar F ini akan dibagi ke dua pegas ini. Jadi ketika F ini diberikan kepada rangkaian paralel, maka ini dibagi. Ini menjadi F1, ini menjadi F2. Di dalam hukum Hooke, F itu sama dengan K kali delta X. Maka F1 sama dengan K1 kali delta X1. Sama dengan K1 dikalikan delta X. Kenapa ini muncul delta X? Mari kita cek dulu. F2 sama dengan K2. Ini delta X2 sama dengan K2 delta X. Kok ini sama? Delta X1 delta X, delta X2 juga delta X. Karena apa? Kalau paralel itu cirinya adalah ketika sebelum diberi beban, panjang awalnya mungkin L. Setelah diberi beban, maka bertambah panjang. Nah, pertambahan panjang pegas 1 dengan pertambahan panjang pegas 2 itu sama. Itu ciri paralel. Maka delta X1-nya kita anggap saja delta X, maka delta X2 maka kita anggap delta X. Nah, di dalam paralel itu berlaku, jadi ini F-nya tadi kan dibagi. Maka ketika ini F, maka di sini nanti jadi F1 tambah F2. Atau dengan sederhananya, kalau di sini 8 Newton, maka di sini nanti dibagi. Bisa saja nanti di sini 4, di sini 4 gitu. Jadi F sama dengan F1 ditambah F2. Hukum Hooke K kali delta X, maka di sini karena total, maka di sini K totalnya kita anggap saja K paralel. Delta XP ini adalah pertambahan total secara paralelnya. Ini kita uraikan F1 jadi K1 delta X yang kita lihat di sini. F2 K2 delta X 2. Sehingga karena pertambahan panjangnya itu total sama dengan pertambahan panjang setiap pegas, delta X1 sama dengan delta X2 sama dengan delta X total. Maka kita coret. Ternyata menghasilkan rumus konstanta pegas total secara paralel itu tinggal menjumlahkan K1 ditambah K2. Oke. Itu saja. Nanti kita lihat contoh soalnya. Oke. Lihat contoh soalnya. Oke, di sini ada dua pegas identik memiliki tetapan pegas 600 Newton per meter. Tentukanlah konstanta sistem pegas jika dirangkai secara seri dan paralel. Oke, ada dua pegas identik memiliki tetapan pegas 600 Newton per meter. Tentukan konstanta sistem pegas dirangkai secara seri. Maka kita ketahui dulu. Ada dua pegas. Kita sebut K1 600 Newton per meter. Juga pegas keduanya karena identik maka sama nilainya 600 Newton per meter. Nah, ternyata pertanyaannya bagaimana konstanta sistem pegas disusun secara seri? Berarti ditanya konstanta total. Nah, rumus menentukan gabungan secara seri konstanta pegas itu adalah 1 per K seri sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 gitu. Itu akan sama dengan 1 per 600 ditambah 1 per, tinggal masukkan aja ya, 1 per 600, maka kita samakan penyebutnya. Ini karena sudah sama, ini 600 kita tuliskan, tinggal kalikan saja. 600 kali 1, 600, dibagi 600, 1. 600 dikalikan 1, dibagi 600, 1 juga. Maka kita jumlahkan saja, 1 tambah 1 sama dengan 2. Atau dengan kata lain, kalau sudah sama penyebutnya tinggal jumlahkan saja. 1 tambah 1 jadi 2. Oke, jadi 2 per 600. Nah, ini kenapa menjadi 300? Mari kita jelaskan lebih detailnya. Kan ini posisinya adalah 1 per K seri. Oke. Sama dengan 2, hasilnya kan tadi 2 per 600. Ini kalikan silang saja. Ini kali ini
sama dengan 600. Oke. Sama dengan 2 kali KS, berarti 2 KS gitu. Oke. KS-nya menjadi 600 per 2 gitu. Jadi hasilnya adalah 300. Nah, untuk paralel gampang menjumlahkan konstanta pegasnya, yaitu dengan cara dijumlahkan saja. Kalau paralel rumusnya adalah K1 ditambah K2, yaitu jadi 600 tambah 600 jadi 1200. Pada intinya, kalau konstanta pegas di rangkai seri, maka rumusnya adalah 1 per K seri sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2, bahkan lebih. Ada 3 atau 4. Oke, K paralel itu tinggal dijumlahkan aja, K1 ditambah K2. Oke, gitu saja. Ya, semoga paham. Oke, selanjutnya. Contoh soal selanjutnya adalah perhatikan gambar sistem pegas di samping ini. Mari kita lihat di sini. K1 sama dengan K2. Berapa nilainya? 600. Apa itu K tadi? Konstanta pegas. Jadi pegas 1 dan pegas 2 identik, nilainya sama 600. Tapi kita lihat di sini, K3 itu 1200 Newton per meter. Nah, 3 pegas ini dihubungkan dengan beban bermassa 3 kg. Pertanyaannya adalah tentukan tetapan sistem pegas. Ingat, tetapan sistem pegas itu disebut dengan konstanta sistem pegas dan pertambahan panjang sistem pegas. Oke. Kita ketahui dulu K1 sama dengan K2 600, K3 tadi 1200, percepatan gravitasi tidak dituliskan nilainya 10 meter per second kuadrat. Kemudian diberi beban 3 kg, maka ada pertambahan panjang. Oke. Nah, lihat, perhatikan gambar di sini. Ini K1 dan K2 ini dirangkai secara, ya betul, paralel. Kemudian ini lalu dirangkai secara seri. Jadi atas seri dengan bawah. Jadi ini adalah gabungan seri paralel. Pertanyaannya, tentukan konstanta sistem pegas totalnya. Oke, ini harus digabung dulu. Cara menggabung konstanta pegasnya adalah dengan cara satu persatu. Kita lihat di sini. Ini gabung dulu secara paralel. Oke, secara paralel. Jadi kalau sudah digabung jadi satu. Kita anggap saja ini pegasnya setelah digabung. Oke, ini. Nah, ini K paralel gitu. Oke. Berapa K paralelnya? Tadi di rumusnya dijumlah ya. Berarti K1 ditambah K2 berapa nilainya? 600 ditambah 600. Jadi ini K1-nya. Oke, yang ini K2-nya. Oke. Ini K1-nya tadi sama 600, K2-nya juga sama 600. Jadi totalnya 1200. Ingat, paralel dijumlah saja. Nah, setelah itu nilainya 1200, kan ini belum digabung. Oke, saya gambarkan lagi. Nah, jadi gambarnya menjadi kayak gini nih. Nah, ini gambarnya jadi kayak gini. Ini tetap kita tuliskan K3 yang akhirnya. Nah, ini K paralel dengan K3 ini secara seri. Ingat, seri itu ada pernya. Berarti 1 totalnya adalah jadi K seri, K total lah ya. K total sama dengan 1 per KP ditambah 1 per K3 gitu. Oke. Jadi tetapan sistem pegas ini total ya artinya. Jadi ini kita lihat akhirnya. Ini seri artinya ya. Jadi 1 per K total atau 1 per K seri itu sama dengan 1 per KP ditambah 1 per K3. Lihat di sini jadinya nih. Oke. Jadi ini 1 per KP. KP-nya tadi sudah dihitung berapa nilainya? 1200. Ditambah 1 per K3. K3-nya adalah 1200 juga. Oke, disamakan penyebutnya. Berarti ini ditambah ini, samakan penyebutnya. Ini sebenarnya 1200 ya. Jadi ini udah sama 1200, maka kita jumlahkan aja 1 ditambah 1, 2. 2 per 1200, kenapa jadi 600? Cek ke sini. 1 per K total. Oke. Ini
total sama dengan, ini tadi hasilnya berapa? 2/1200. Ini kali silang aja, K total kali 2, jadi 2K total, oke, sama dengan 1 kali 1200, 1200. K totalnya sama dengan, jadi artinya 1200 dibagi 2. Nah, hasilnya menjadi 600. Nah, kemudian pertambahan panjang sistem pegas. Jadi ini total pertambahan panjang setelah diberi beban. Nah, kita gunakan hukum F sama dengan K kali delta X. Nah, sehingga nanti langsung ke sini. Nah, ke sini ya. Nah, F-nya itu kan gaya tarik beban nih. Oke, ini gaya tarik bebannya. Oke. Berarti kan M kali G. Jadi kita bisa ganti F-nya menjadi M kali G. Sama dengan K delta X. Nah, untuk M-nya sendiri berapa tadi? 3 kg. Gravitasinya tadi berapa? Percepatan gravitasinya 10. Sama dengan K total. Jadi K total tadi nilainya menjadi 600. Kita tuliskan 600. Pertambahan sistem totalnya. Jadi ini totalnya. Artinya ini 3 kali 10 adalah 30. Berarti di sini 30 sama dengan 600 kali delta X. Sehingga delta X-nya menjadi 30. Ini tuh dari 30 dibagi 600. Artinya kita coret nolnya 1. Jadi 1/20. 1/20 itu nilainya adalah 0,005 meter. Kenapa ini diubah ke senti? Bisa juga ya, kalikan aja dengan 100. Karena meter ke senti turunnya 2, berarti kali 100. Jadi nilainya adalah 5 senti. Oke. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat pertemuan kali ini. Jangan pernah menyerah dengan fisika. Terus bertanya, terus berlatih. Banyak referensi yang kamu bisa jumpai di YouTube, di sumber buku yang lain. Silakan komunikasikan lebih lanjut di Google Classroom-nya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.